Menurut Sera, apa sih Pancasila secara singkat dan siapa yang merumuskannya? Menurut aku, Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila utama, dirumuskan oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno pada sidang BPUPKI tahun 1945. Ia menjadi fondasi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan simbol persatuan di tengah keberagaman. Bagi Gen Z, Pancasila bukan sekadar hafalan sekolah, tapi alat navigasi di era globalisasi untuk menjaga identitas nasional sambil beradaptasi dengan tren digital seperti AI dan media sosial. Oke, lalu mengapa Pancasila relevan bagi generasi 2 di abad ke-21? Gen Z tumbuh di era internet, di mana nilai-nilai nasional sering tergeser oleh budaya pop global. Pancasila relevan karena menawarkan kerangka etis untuk menghadapi isu seperti hoax, intoleransi, dan ketidakadilan sosial. Misalnya, sila-sila Pancasila bisa menjadi filter untuk konten online, membantu Gen Z membangun masyarakat yang inklusif tanpa kehilangan akar budaya Indonesia. Oke. Menurut Sera, bagaimana perbedaan pandangan Gen Z terhadap Pancasila dibandingkan generasi sebelumnya? Menurut aku, generasi baby boomers atau X melihat Pancasila sebagai simbol perjuangan kemerdekaan. Sementara Gen Z memandangnya lebih praktis dan kontekstual seperti alat untuk aktivisme digital. Gen Z cenderung kritis, sering mempertanyakan implementasinya di pemerintahan, tapi juga inovatif dalam menerapkannya, seperti melalui meme atau podcast untuk edukasi nilai-nilai nasional. Apa sih peran pendidikan dalam mempertahankan Pancasila kepada Gen Z? Pendidikan formal seperti mata pelajaran PPKN di sekolah ataupun kuliah memperkenalkan Pancasila melalui hafalan dan diskusi. Tapi Gen Z butuh pendekatan modern seperti gamification atau VR untuk membuatnya menarik. Contohnya, aplikasi mobile yang mensimulasikan musyawarah sila keempat, sehingga Gen Z tidak merasa Pancasila kuno tapi relevan untuk karir mereka di dunia digital. Oke. Menurut Sera, Pancasila tuh mempengaruhi identitas digital di Gen Z di Indonesia tuh apa? Menurut aku, di media sosial, Gen Z bisa menggunakan Pancasila untuk membentuk identitas hybrid, nasionalis tapi global. Misalnya, hashtag Pancasila digital untuk kampanye toleransi yang membantu mereka menghindari echo chamber atau ruang gema di platform seperti Instagram, sehingga memperkuat rasa bangga sebagai warga negara sambil terhubung dengan dunia luar. Bagaimana Gen Z menerapkan sila pertama Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa di kehidupan sehari-hari Sera? Gen Z menerapkannya dengan mempromosikan toleransi beragama melalui konten kreatif seperti video TikTok tentang Hari Raya Lintas Agama atau podcast diskusi spiritualitas inklusif. Di era sekulerisme online, sila ini mendorong mereka untuk melawan hate speech berbasis agama, membangun harmoni di komunitas virtual yang beragam. Kira-kira apa sih contoh penerapan sila kedua Pancasila oleh Gen Z dalam isu sosial? Sebagai Gen Z menerapkannya melalui gerakan anti-bullying online atau kampanye hak asasi manusia, seperti hashtag Stop Kekerasan Perempuan di Twitter. Mereka menggunakan empati digital untuk mendukung korban diskriminasi, misalnya dengan live streaming, donasi untuk pengungsi, sehingga sila ini menjadi panduan untuk keadilan manusiawi di dunia maya yang sering impersonal.
Kira-kira bagaimana sila ketiga Pancasila diterapkan Gen Z di tengah keberagaman etis? Gen Z memperkuat persatuan dengan konten kolaboratif seperti challenge YouTube yang menampilkan budaya daerah dari Sabang sampai Merauke. Tantangan utama adalah polarisasi politik online, tapi mereka bisa menjadi agen persatuan melalui forum diskusi virtual yang menekankan Bhinneka Tunggal Ika, mencegah perpecahan akibat algoritma media sosial. Menurut Sarah ini, apa sih pengaruh budaya pop global terhadap pemahaman Gen Z tentang Pancasila? Budaya Barat seperti individualisme bisa bertabrakan dengan nilai kolektif Pancasila. Namun, Gen Z pintar mengintegrasikannya, misalnya dengan meme Pancasila yang viral untuk menjembatani gap budaya. Kira-kira menurut Sarah, mengapa sila keempat Pancasila yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan penting bagi demokrasi Gen Z? Sila ini menekankan partisipasi rakyat melalui musyawarah. Gen Z yang melek teknologi menerapkannya dengan e-voting atau petisi change untuk isu lingkungan. Contohnya partisipasi dalam pemilu pemuda atau webinar nasional, di mana mereka belajar mengambil keputusan bijak, bukan impulsif seperti scrolling feed untuk membangun demokrasi yang matang. Oke. Selanjutnya, bagaimana Gen Z mewujudkan sila kelima Pancasila melalui inisiatif ekonomi? Gen Z menerapkannya dengan startup sosial seperti aplikasi jual beli produk UMKM lokal atau kampanye dengan hashtag ekonomi inklusif di LinkedIn. Di tengah kesenjangan digital, sila ini mendorong mereka untuk advokasi upah layak bagi pekerja. Ekonomi memastikan keadilan sosial tidak hanya teori, tapi aksi nyata untuk mengurangi kemiskinan di kalangan muda. Kira-kira apa nih tantangan utama Gen Z dalam memahami Pancasila di era informasi cepat? Tantangan terbesar Gen Z adalah informasi overload dan hoax yang membuat nilai Pancasila terdistorsi, seperti narasi radikal di medsos. Solusinya, literasi digital yang mengintegrasikan Pancasila, misalnya workshop sekolah tentang fact-checking sila-sila agar Gen Z bisa membedakan fakta dan opini viral. Apa tantangan Gen Z dalam menerapkan sila keempat di media sosial? Tantangan Gen Z dalam menerapkan sila keempat Pancasila, tantangannya seperti echo chamber atau gelembung opini bisa diatasi dengan Pancasila yang mendorong dialog inklusif. Gen Z bisa belajar dari model musyawarah adat untuk debat politik yang lebih bijaksana di Twitter Space. Kira-kira bagaimana sila ketiga mengatasi polarisasi politik di kalangan Gen Z? Di era pemilu digital, sila ini mengandung Gen Z untuk fokus pada persatuan daripada perpecahan, seperti menghindari hate speech di komentar medsos. Contoh, gerakan pemuda seperti Indonesia Emas menggunakan Pancasila untuk kampanye toleransi politik. Bagaimana Pancasila menyatu dengan Gen Z mengatasi mental health di era pandemi? Bagi Gen Z, melalui sila kedua dan kelima, Pancasila mendorong empati dan dukungan sosial. Gen Z bisa membuat komunitas online seperti Pancasila Health untuk sharing cerita dan mengurangi stigma kesehatan mental. Kira-kira nih, apa hubungan Pancasila dengan kreativitas Gen Z di industri konten? Hubungan Pancasila bagi Gen Z
Mungkin Pancasila menginspirasi konten yang inklusif seperti video edukasi tentang sila-sila di YouTube. Gen Z seperti konten kreator Jerome Pauline menunjukkan bagaimana nilai nasional bisa dicampur dengan tren global untuk audiens muda. Apa nih hubungan Pancasila dengan kreativitas Gen Z di industri konten? Bagaimana Gen lagi skip sama cok coba menit. Bagaimana Gen Z menggunakan Pancasila dalam gerakan anti korupsi? Gen Z biasanya menggunakan Pancasila dalam gerakan anti korupsi dengan sila keempat dan kelima. Gen Z memanfaatkan aplikasi pelaporan korupsi atau petisi, memastikan transparansi dan keadilan sosial sebagai bagian dari identitas Pancasila. Oke, terima kasih Sarah atas ininya. Sama-sama ya.